Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau
Yesus, Kau sembahkan sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus.
kekuatan kami, tapi karena kebaikan kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Bapa, kami sadari Tuhan bahwa segala sesuatu yang ada pada kami ini Tuhan adalah milik-Mu, dan kami percaya dan kami persembahkan segala sesuatu yang ada ini ya Bapa hanya untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu saja. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu, tolong kami Tuhan supaya kami dapat mengerti, kami dapat memahami kehendak Tuhan, bahkan isi hati Tuhan lewat firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Haleluya, amin, amin. Silakan duduk yang masih berdiri. Terima kasih kepada semua yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini. Anak-anak sekolah minggu yang begitu luar biasa. Walaupun kesana kemari dia punya pattern masing-masing, tapi itu cukup luar biasa bagi saya karena mereka ini sangat excited dalam pelayanan. Jadi puji Tuhan, kita terus bimbing mereka, kita terus dorong mereka supaya pastinya masa akan datang mereka akan mencapai tahap yang cukup baik untuk pelayanan-pelayanan yang dipercayakan buat mereka. Saudara dikasih Tuhan, saya ingin membaca satu petikan firman Tuhan dalam kitab 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-22. Saya akan baca ini dalam terjemahan firman Allah yang hidup ataupun kitab yang diterjemah daripada kitab firman Allah yang hidup. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-22. Jauhkanlah dirimu dari segala sesuatu yang menyebabkan engkau berpikiran jahat yang sering timbul pada orang muda, dan tetaplah dekat pada segala sesuatu yang membuat engkau ingin berbuat benar. Milikilah iman dan kasih, dan nikmatilah persahabatan orang-orang yang mengasihi Tuhan serta berhati murni. Kita boleh baca itu dari terjemahan apa saja, maksud dia tetap sama, tapi saya lihat saya lebih tertarik dengan perkataan-perkataan yang diungkapkan oleh kitab dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Kita boleh download itu supaya kita boleh banding-bandingkan ataupun mendapat pengertian ataupun sari daripada firman Tuhan ini dengan lebih jelas lagi. Baik, saya tidak akan sampaikan yang itu, cuma saya mengambil pembacaan ini supaya kita dapat renungkan ini hari lepas hari dalam kehidupan kita. Karena ini adalah suatu peringatan yang Paulus nyatakan kepada Timotius supaya jangan terpengaruh ataupun jangan menjadi bahagian dalam kehidupan dia ataupun Timotius sebagai orang percaya ataupun sebagai seorang hamba Tuhan. Saya ingin mengajak kita untuk membaca satu petikan firman Tuhan yang saya petik daripada kitab Injil Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-42. Injil Markus pasal yang ke-14 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-42. Saya baca dulu dalam terjemahan baru. Tulisan pekat hitam di atas di Taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki."
Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Saya tidak akan berkhotbah tentang hari kematian Tuhan Yesus, tetapi saya membawa kita untuk melihat satu perkara yang sangat penting untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Kalau kita baca dalam terjemahan Firman Allah yang hidup, saya suka ini. Dia punya perkataan dalam ayat yang ke-37 dikatakan di sana, "Lalu ia kembali kepada ketiga muridnya dan mendapati mereka tertidur. Simon," katanya, "tidurkah engkau? Tidak dapatkah engkau berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja?" Nah, ini satu pertanyaan ataupun satu sindiran sebenarnya. Tuhan Yesus menyindir ataupun mengatakan itu kepada Simon Petrus sebagai ketua ataupun sebagai orang yang pada awal pembacaan ini dia seorang yang telah mengatakan bahwa sekalipun apa yang berlaku kepada Tuhan ataupun Tuhan, saya tidak akan pernah menyangkal, dia katakan. Tapi Tuhan Yesus sudah katakan bahwa engkau yang akan menyangkal aku sebelum ayam berkokok, engkau yang akan menyangkal aku sebanyak 3 kali, dia katakan. Jadi saudara dikasih Tuhan, kita melihat kepada pembacaan sebentar tadi yang mengisahkan tentang bagaimana Tuhan Yesus membawa para muridnya untuk berada di suatu tempat yang diberi nama ataupun dinamakan Taman Getsemani. Dan di sana dia membawa ataupun sebelum Tuhan Yesus ditangkap untuk disalibkan, dia memilih ataupun dia membawa semua muridnya pergi ke sana. Dan setelah sampai di tempat itu, Tuhan Yesus lagi memilih 3 orang, yaitu murid-murid Tuhan Yesus untuk dibawa ke suatu tempat lagi, tempat yang berasingan dengan murid-murid yang lain. Dan ketika sudah sampai di sana, Tuhan Yesus katakan lagi kepada 3 orang murid ini, "Kamu duduk di sini, saya akan pergi ke sana, ke suatu tempat lagi yang Tuhan sudah tetapkan." Nah, saudara dikasih Tuhan, proses dia begitu. Dan waktu Tuhan Yesus membawa mereka ke sana, mereka sebenarnya ada yang tahu, ada yang tidak tahu sebenarnya tentang apa tujuan dia di sana. Tapi mereka ikut, mereka pergi dan mereka bersama-sama di sana ketika Tuhan Yesus memberi pesan. Ada 3 pesan, sekurang-kurangnya ada 3 pesan yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka. Pada waktu dia berpesan kepada murid-muridnya yang keseluruhan itu, dia katakan, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Baru mereka tahu bahwa Tuhan Yesus akan pergi berdoa. Dan pada waktu mereka diberikan pesanan itu, mereka tidak diberikan pesanan duduklah dan tidurlah. Tidak. Mereka tidak diberi pesanan duduklah, rehat-rehatlah kamu ataupun sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus punya pesan supaya mereka duduk dan berjaga-jaga. Nah, ketika pesan yang kedua ataupun pesan yang kedua yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya, yaitu untuk yang 3 orang itu, dia katakan, "Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Maksudnya di sana Tuhan Yesus memberi pesan yang lebih
lebih spesifik lagi. Tuhan memberi pesan kepada 3 orang ini supaya tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Nah, dan pesan yang ketiga yang kita dapat lihat di sana, pesan ataupun nasihat Tuhan Yesus kepada semua murid-muridnya. Dia katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Nah, itu adalah 3 pesan, antara 3 pesan yang Tuhan Yesus ungkapkan kepada para muridnya. Nah, ketika 2 pesan itu diungkapkan, secara pribadi sebenarnya waktu membaca saja pesan yang pertama itu pun saya sudah merasakan sesuatu yang merupakan tuntutan Tuhan buat saya. Jadi apalagi kalau kita membaca pesan Tuhan Yesus yang kedua ini, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Itu sangat memberi kesan kepada diri saya ataupun kepada kita yang mengerti akan pesan ini sebenarnya. Tetapi kalau kita membaca begitu saja, kita tidak akan mengerti, kita tidak akan mendalami. Kita akan hanya lihat itu suatu cerita. Tetapi bila kita dalami ini sebenarnya, ini merupakan pesan-pesan tertentu yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan nyatakan kepada kita sebagai orang-orang percaya. Dikatakan di sana, duduklah di sini sementara aku pergi berdoa. Nah, Tuhan mau sebenarnya ada gambaran di sana. Gambaran yang nyata di sana adalah kesetiaan. Setia, Tuhan mau supaya kita tetap setia. Dan yang kedua, Tuhan berpesan, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Itu merupakan satu tuntutan ataupun gambaran tuntutan yang lebih besar daripada kesetiaan, yaitu melakukan apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita, yang dipertanggungjawabkan Tuhan kepada kita. Melakukan apa yang dipertanggungjawabkan Tuhan kepada kita. Dan yang ketiga, pesan yang ketiga itu sebenarnya suatu gambaran yang menggambarkan kepada kita supaya kita harus tetap kuat, harus tetap teguh, harus tetap setia, harus tetap berlaku ataupun melakukan apa yang Tuhan kehendaki supaya jangan kita jatuh dalam pencobaan. Nah, saudara dikasih Tuhan, bagaimana dengan orang-orang yang tidak berjaga-jaga dan tidak berdoa? Kalau dalam firman Tuhan ini saja sudah mengatakan, kamu murid-murid Tuhan Yesus yang ada pada waktu itu, dia katakan berjaga-jagalah, berdoalah supaya jangan kamu jatuh dalam pencobaan. Kalau orang-orang yang kita dapat bayangkan, kalau orang yang tidak berjaga-jaga ataupun tidak berdoa, minta perlindungan daripada Tuhan ataupun tidak berdoa, minta pertolongan daripada Tuhan, pastinya akan senang-senang jatuh dalam dosa ataupun jatuh dalam pencobaan. Nah, kadang-kadang saya mengingat akan satu perkataan seorang teman saya. Dia katakan, sebab kami pada waktu itu senantiasa pergi ke doa syafaat, dan memang bukan suka-suka juga mau pergi doa syafaat, itu kan tanggung jawab untuk pergi berdoa syafaat. Tapi mereka perlekehkan. Dia katakan, oh bagus lagi kami yang tidak pergi doa syafaat, iblis tidak ganggu kami. Kamu yang selalu datang pergi doa syafaat, itulah yang kamu kena ganggu iblis. Saudara dikasih Tuhan, memang iblis itu punya peranan yang sangat luar biasa untuk mengganggu. Terutama sekali orang yang dekat dengan Tuhan, dia suka ganggu. Nah, orang yang tidak dekat dengan Tuhan itu tidak diganggu sebab apa? Bukan karena Tuhan, bukan karena iblis itu tidak mau ganggu dia, tapi dia katakan ini milik saya. Jadi buat apa lagi mau diganggu? Jadi saudara dikasih Tuhan, akhir daripada kehidupan teman yang mengatakan itu, kehidupan dia sangat sadis. Dia meninggal dalam keadaan yang sudah meninggalkan Tuhan. Jadi kita tidak mau yang begitu. Jadi saudara dikasih Tuhan, ingat pesan-pesan Tuhan ini.
Ingat pesan-pesan Tuhan ini dan mari kita kembangkan apa sebenarnya tuntutan Tuhan dalam pesan-pesan ini. Nah, kalau menurut saya dalam pembacaan ini kita juga melihat ayat yang ke-37 ini merupakan suatu teguran, kepada para muridnya yang tidur. Nah, sedang tidurkah kamu, hai Simon Petrus, dia katakan. Nah, ini teguran. Jadi kita juga boleh tegur kalau ada teman-teman yang di kiri kanan kita yang sedang tidur. Masih tepuk dia bahu, tidurkah kamu ini? Kalau ada yang tidur, tidakkah kamu mampu bertahan selama 1 jam si pastor khotbah itu? Tepuk dia bahu, jangan tepuk dada dia, nanti dia marah. Jadi ini merupakan teguran Tuhan Yesus kepada para muridnya yang dia suruh tinggal di suatu tempat, dia suruh berdoa, dia suruh berjaga-jaga, tetapi malah mereka tidur. Jadi dalam hal ini bukan saja Tuhan menuntut supaya kita ini berjaga-jaga sebenarnya, berjaga-jaga ataupun berdoa. Jauh daripada itu, Tuhan juga menuntut beberapa hal, yaitu kesetiaan. Tuhan menuntut kesetiaan karena dalam kesetiaanlah karakter kita ini dibentuk oleh Tuhan sendiri. Kalau kita tidak setia, bagaimana kita katakan, oh saya mau supaya saya punya karakter begini. Kalau tidak setia, kita tidak akan mampu mencapai karakter yang Tuhan kehendaki. Jadi Tuhan mau supaya kita ini tetap setia kepada Dia, tetap setia kepada Tuhan, tetap setia kepada segala perintah Tuhan, tetap setia kepada firman Tuhan, dan setia untuk melakukan perkara-perkara yang menjadi ataupun dikehendaki oleh Tuhan. Nah, sekali lagi saya mau katakan di sini, karakter kita terbentuk bila kita setia kepada Tuhan dan perintah Tuhan, ataupun setia kepada apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara dikasih Tuhan, kita tidak akan pernah dapat berubah. Kita tidak akan pernah dapat berubah dalam diri kita, dalam hidup kita ini, kalau kita tidak pernah mengalami pembentukan karakter yang melalui firman Tuhan ini. Kita akan menjadi sama seperti kanak-kanak. Kalau kita belum mengalami pembentukan karakter yang sungguh-sungguh, yang sudah menjadi setia kepada Tuhan, kalau kita tidak setia kepada Tuhan, berarti kita akan senantiasa berada di dalam sikap yang seperti kanak-kanak. Bila ditegur kita melenting, bila cepat merajuk, cepat melenting, cepat putus asa, cepat malas untuk berdoa, cepat malas untuk melayani Tuhan, itu akan menjadi sikap kita kalau kita tidak mengalami pembentukan karakter yang daripada Tuhan sendiri. Nah, dalam ayat yang ke-37 ini saya mengambil beberapa hal sebagai gambaran ataupun sebagai gambaran yang perlu kita perkembangkan daripada apa yang Tuhan peringatkan kepada kita. Saya mengambil perkataan tidak sanggupkah kamu. Nah, ini merupakan satu perkataan Tuhan Yesus yang bila kita perkembangkan, ada banyak perkara yang boleh kita cungkil dalam diri kita ataupun dalam kehidupan kita yang akan memperbaiki keadaan kita. Yang pertama-tama kita dapat melihat di sana tentang kesetiaan tadi, yaitu tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga denganku selama 1 jam, berdoa dan berjaga-jaga. Itu adalah tuntutan Tuhan buat kita. Jadi mari kita jawab dengan kehidupan kita, apa yang Tuhan tanya kepada kita. Tidak sanggupkah kamu? Jadi ini merupakan satu perkara yang perlu dijawab oleh diri kita sendiri, dari dalam kehidupan kita sendiri. Kita jawab itu, bahwa saya akan mau menjadi orang yang senantiasa sanggup untuk melakukan
apa yang Tuhan kehendaki buat saya. Kalau Tuhan katakan berjaga-jaga, berdoalah, maka kita harus sanggup. Karena itu akan dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Yang saya maksudkan di sini adalah poin gambaran dalam poin ini adalah tidak sanggupkah kamu menjadi lebih baik. Ini merupakan pecahan. Kalau kita lihat, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga, tidak sanggupkah kamu menjadi lebih baik. Karena murid-murid Tuhan Yesus itu dia bawa untuk datang ke tempat itu supaya mereka itu menjadi lebih baik, menjadi sanggup lebih baik daripada yang sebelum-sebelum. Tapi mereka malah tidur. Dan Tuhan bertanya ataupun menasihati mereka, tidak sanggupkah kamu menjadi lebih baik? Tidak sanggupkah kamu menjadi lebih baik daripada keadaanmu yang ada sekarang ini? Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita ingat bahwa kebaikan itu ada banyak manfaatnya. Begitu juga Tuhan tanya kepada kita ataupun Tuhan ajukan pertanyaan ini kepada kita, tidak sanggupkah kamu mau menjadi baik, lebih baik daripada kehidupanmu yang sebelum-sebelum ini? Ada orang yang mau supaya dia diubah oleh orang lain. Ada orang yang mau supaya dia diubah oleh orang lain, tetapi dia tidak pernah berubah. Sekalipun mungkin orang lain itu sudah berbuih mulut dia untuk menasihati, untuk berkhotbah, untuk menyatakan kehendak Tuhan buat dia. Tapi orang ini tidak akan pernah berubah. Sebab apa? Kunci perubahan itu ada pada dia. Kunci perubahan itu hanya di dalam kita, bukan daripada orang lain. Orang lain akan menyatakan kesalahan, menyatakan kesilapan, menyatakan kelemahan. Dia menyatakan segala sesuatu yang perlu kita ubah. Kalau kita tidak mau berubah, kita tidak akan dapat berubah. Jadi inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, tidak sanggupkah kamu? Tidak sanggupkah kamu berubah lebih baik daripada yang sebelum-sebelum ini? Jadi kunci itu ada pada kita. Saya mau berubah, saya harus ubah apa yang perlu diubah hari ini juga. Nah, itu yang kita perlu lakukan. Nah, seperti mana yang kita baca dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 22 tadi, jauhkanlah dirimu dari segala sesuatu yang menyebabkan engkau berpikiran jahat. Menjauhkan diri daripada segala sesuatu yang menyebabkan kita berpikiran jahat. Tetaplah dekat pada segala sesuatu yang membuatkan engkau ingin berbuat benar. Dan satu-satunya yang membuatkan kita ingin membuat benar adalah firman Tuhan. Dekatkanlah diri pada firman Tuhan. Jauhkan diri dari segala sesuatu yang menyebabkan kita berpikiran jahat. Jauhkan diri daripada itu kunci untuk berubah. Tetapi kalau kita tidak mau pegang ataupun tidak masuk ke dalam hal yang seperti itu, kita tidak akan berubah. Percayalah, Tuhan Yesus sendiri pun mengatakan, sekalipun malaikat turun untuk mereka itu menyatakan kepada mereka, mereka tidak akan berubah kalau mereka tidak mau berubah. Jadi yang seterusnya, miliki iman dan kasih, dan nikmati persahabatan dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan dan yang berhati murni. Itu adalah kunci untuk berubah. Jadi itu dari kita sendiri saja mau berubah. Jadi mari kita menjadi lebih baik, menyanggupi ataupun sanggup menjadi yang lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Karena kebaikan ini banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, kebaikan itu akan diingat. Kejahatan pun akan diingat-ingat juga. Karena kejahatan si anu ini begini-begini sampai mati pun diingat. Sampai orang itu tiada sudah pun diingat juga kejahatan ini. Kebaikan pun begitu juga. Tapi kebaikan ini kadang-kadang saja diingat. Tapi kejahatan itu luar biasa diingat. Sampai ke lubang-lubang cacing pun masih diingat.
Si anu ini dulu kan begini-begini, bukan tidak juga ini begini kalau bukan si anu. Padahal yang si anu itu sudah meninggal dunia. Si anu ini kan begini. Tapi kalau orang yang melakukan kebaikan sebatas dia sudah meninggal dunia, itu saja, waktu itu saja dia diingat. Sampai selama-lamanya dia tidak akan diingat lagi. Ataupun jangan tunggu sampai dia sudah meninggal dunia. Sebelum dia meninggal dunia pun keluar saja dari tempat itu, dia tidak akan diingat lagi. Sekalipun dia melakukan kebaikan. Jadi itu yang akan terjadi. Tetapi jangan tergugat dengan situasi itu. Mari kita tetap melakukan, ataupun mari kita sambut untuk menjadi lebih baik, melakukan yang terbaik, memberi yang terbaik, dan karena kebaikan itu diingat oleh orang-orang yang baik. Orang yang jahat tidak akan mengingat kebaikan. Dan yang kedua, kebaikan itu manfaatnya dapat dicontohi. Itu sebabnya Tuhan ataupun kita itu disarankan supaya melakukan kebaikan, menjadi orang baik. Dapat dicontohi, dapat dicontohkan, dapat menjadi idola. Karena orang baik itu senantiasa menjadi contoh. Ya, katakan nanti orang-orang yang ada di sekitar kita, coba tengok macam siapa. Mereka berjaya, mereka bagus-bagus punya keturunan. Kita mau supaya menjadi seperti mereka. Nah, itu mereka dicontohi ataupun dicontohkan menjadi idola. Saya mau jadi macam si anu. Karena dia itu begini. Karena dia sangat baik. Saya mau menjadi sama seperti si anu, sebab dia baik. Tidak ada orang yang mengatakan saya mau menjadi seperti itu penjahat yang di tayangan Tamil. Tidak ada yang mau begitu. Sekalipun starring Tamil dia tidak mau. Kalau starring Tamil itu ya sudah mau mati, sudah pun masih lagi kuat penuh. Tapi kalau penjahat dia memang jahat lah betul-betul. Dia punya muka pun ya nampaknya. Tiada orang yang mau mencontohi dan mau mengidolakan orang-orang jahat. Tapi orang yang baik, ada orang yang mau mengidolakan. Yang ketiga, kenapa kita perlu sanggup menjadi lebih baik daripada yang sebelum-sebelum? Karena kebaikan itu dapat dipakai untuk membangun, dapat dipakai untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Kalau orang-orang baik, idenya dapat dipakai, dapat digunakan. Tidak mungkin ada orang-orang yang tidak baik, idenya yang tidak baik digunakan dalam pembangunan. Tidak mungkin. Sekalipun apapun yang dibangun ataupun kalau mau membangun bangunan, tidak mungkin orang yang idenya sangat tidak baik pun itu dipakai. Macam istilah kalau membangun bangunan apa saja rumah-rumah apakah ada istilah yang dipakai oleh kawan-kawan, dia katakan, oh bolehlah kampung-kampung. Kadang-kadang saya tidak terima yang begitu. Sebab kalau kita buat yang kampung-kampung cincai-cincai, itu akan memudaratkan orang yang tinggal dalam rumah itu. Akan memudaratkan bangunan itu, mungkin akan mengalami kecacatan ataupun mengalami keruntuhan. Jadi perlu ambil kira semua keselamatan. Itulah yang perlu digunakan. Dan hanya orang-orang yang memikirkan itu, orang-orang yang baik yang dapat memikirkan itu, maksud saya. Jadi saudara dikasih Tuhan, yang keempat, kebaikan dapat disanjung. Jadi orang-orang yang baik ini senantiasa disanjung. Mereka disanjung karena kebaikan-kebaikan mereka. Dan
yang seterusnya kita dapat melihat dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, apa yang dikatakan di sana. Janganlah kita bosan melakukan hal yang benar, sebab kemudian kita akan menuai hasil yang penuh berkat apabila kita tidak patah semangat dan tidak putus asa. Janganlah kita jemu melakukan kebaikan, dikatakan di sana. Dan dalam 1 Tesalonika 2 Tesalonika pasal 3 ayat 13 juga, dan kepada yang lain saya katakan, saudara sekalian yang saya kasihi, jangan jemu melakukan yang benar, jangan jemu-jemu melakukan apa yang baik. Itu yang dipesankan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia dan juga jemaat di Tesalonika. Jadi saudara dikasih Tuhan, pertanyaan tadi, tidak sanggupkah kamu menjadi lebih baik? Tetapi mari kita jawab itu. Saya sanggup mau melakukan yang lebih baik. Saya percaya Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menjadi lebih baik. Nah, yang kedua, kalau kita membaca ayat yang ke-37 ini, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga selama 1 jam? Dan di dalam perkataan tidak sanggupkah itu juga kita dapat melihat suatu gambaran, yaitu tidak sanggupkah kamu menjadi lebih setia? Itu pertanyaan di sana. Tidak sanggupkah kamu menjadi lebih setia? Lebih setia untuk mendengar firman Tuhan, lebih setia untuk mengikuti ibadah, lebih setia untuk melakukan kehendak Tuhan, lebih setia dalam perkara-perkara kecil dan juga perkara-perkara yang besar. Tidak sanggupkah kamu untuk menjadi lebih setia? Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita perlu menjadi lebih setia setiap hari. Bukan ketika dalam ibadah ini saja, tapi setiap hari, setiap saat yang kita lalui dalam kehidupan kita ini. Kita perlu sanggup menjadi lebih setia daripada hal-hal ataupun daripada hari-hari sebelumnya. Jangan nanti orang bilang sudah ada perkara-perkara yang terjadi, masalah-masalah yang terjadi, baru kita mau tanya-tanya apa itu yang dimaksudkan dengan setia itu. Mari kita belajar untuk setia kepada Tuhan, setia dalam doa, setia dalam segala hal yang Tuhan percayakan buat kita. Yang ketiga, melalui pertanyaan itu, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga selama 1 jam? Saya ambil satu lagi perkataan ataupun yang saya mau nyatakan di sini, yaitu tidak sanggupkah kamu untuk lebih mengerti? Lebih mengerti. Tidak sanggupkah kamu untuk mau lebih mengerti? Mengerti apa? Mengerti firman Tuhan. Tidak sanggupkah kamu untuk mau lebih mengerti kehidupan kamu, kehidupan kita ini? Karena banyak orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak mengerti. Kenapa tidak mengerti? Karena dia tidak mau mengerti. Karena dia hanya memandang ataupun mendengar firman Tuhan itu sebagai suatu perkara-perkara yang wajib ataupun perkara-perkara yang secara biasa menjadi rutin dalam penyampaian khotbah-khotbah setiap hari Minggu ataupun waktu kita mendengar itu di YouTube atau sebagainya. Tetapi apakah waktu kita mendengar itu kita ada kesanggupan untuk mau mengerti firman Tuhan itu? Apakah waktu kita mendengarkan firman Tuhan itu ada kesanggupan kita untuk mau mengambil firman Tuhan itu dan menjadikan itu bahagia dalam hidup kita? Itu persoalan dia. Kadang-kadang saya mendengar susah Pak Pastor, susah untuk mau melakukan yang ini sebab saya masih begini. Memang susah, betul-betul susah. Karena kita tidak mau tinggalkan yang masih begitu. Kita tidak tinggalkan perkara-perkara yang membuatkan kita terhambat untuk mau mengerti firman Tuhan.
Dalam pikiran kita ini ada banyak sekali yang menghambat pengertian kita tentang firman Tuhan. Salah satu daripada yang menghambat pengertian kita untuk mengerti firman Tuhan adalah kesombongan, keegoanmu. Engkau ego. Kita katakan, oh saya sudah tahu semua. Tetapi sebenarnya kita belum tahu. Kesombongan kita itu yang membuatkan kita itu tidak mengerti. Maka selama kesombongan itu masih bersarang dalam dirimu, masih bersarang dalam kotak pikiranmu, itu akan senantiasa menghambat. Ada satu kata-kata yang saya suka baru-baru ini, dia katakan begini. Ketika iblis menjadi sombong di surga, dia dilemparkan daripada surga, dia dibuang dari surga. Itu iblis. Iblis saja sombong sedikit, sombong di surga, dia dibuang. Apalagi manusia ini belum lagi masuk surga sudah sombong, dia katakan. Kalau manusia itu belum lagi masuk surga sudah sombong, tentu dia tidak masuk surga, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, jangan biarkan kita itu dikuasai oleh kesombongan. Yang kedua dalam hal ini, tidak sanggupkah kamu untuk lebih mengerti? Tadi mengerti firman Tuhan. Mari kita mengerti firman Tuhan dengan lebih sungguh. Minta supaya Roh Kudus memberikan kita pengertian yang lebih dalam lagi. Yang kedua, mengerti akan hidup ini. Walaupun kita ini hidup seperti ini, tahu bershopping, kita pergi shopping karena apa? Karena memuaskan keinginan kita untuk membeli baju, memuaskan, kadang-kadang memuaskan mata kita untuk dicuci-cuci di shopping mall. Tapi kadang-kadang kita tidak tahu juga. Kadang-kadang ada orang yang bawa pergi pekan atau pergi kedai, lalu dia tidak tahu apa yang mau dibeli. Dia tidak tahu apa yang mau dibeli. Apa yang istri pesan semua dia kasih tinggal, dia lupa. Karena dia tidak tahu apa yang perlu dia lakukan. Tapi saudara yang kasih Tuhan, mari kita perbaiki hal-hal yang seperti itu. Perbaiki hal-hal yang seperti itu. Karena menurut saya, apa yang saya mau, saya berada dari rumah, merencana pergi ke pekan pun, itu saya rancang di mana saya pagi, di mana saya lalu, jam berapa saya akan pergi, itu semua saya rancang. Sampai di sana apa yang saya mau beli, saya sudah tahu harga dia, saya tahu apa benda itu, saya tahu quality dia bagaimana, quantity dia bagaimana. Itu saya punya perancangan setiap hari. Dan kalau istri pesankan beli Maggi 1, saya beli 1 saja. Saya tidak beli 5 bungkus. Ya betul. Itu perancangan. Saya punya perancangan begitu. Pagi pun saya rancang di mana saya harus pagi. Dari dulu sampai sekarang saya masih begitu. Saya mesti ikut yang begitu. Karena kalau tidak, saya akan kelihatan seperti orang yang terkatung-katung yang tidak mengerti apa-apa. Jadi begitu juga dengan kehidupan kita ini. Kita tahu bahwa hidup kita ini adalah sementara di muka bumi ini, tidak akan kekal. Akan ada akhirnya pada ketentuan Tuhan. Dan sementara kita masih hidup ini, mari kita bawa hidup ini, mari kita mengerti kenapa saya hidup pada hari ini, karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan ada maksud Tuhan untuk saya pada hari ini, saya lakukan itu di hadapan Tuhan. Sementara masih ada kesempatan. Kadang-kadang orang tahu bahwa dia hidup ini adalah kesempatan, tetapi dia tidak ambil kesempatan itu untuk melakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi dia ambil kesempatan itu dalam kesempitan orang lain. Jadi hidup ini perlu kita tahu, kita perlu mengerti, lebih mengerti tentang hidup ini, bahwa hidup ini hanya sementara dan akan ada ujungnya. Dan di ujung itu nanti kita akan diadili, dihakimi oleh Tuhan,
Dan kalau hidup kita itu berkenan kepada Tuhan, kita sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki, pasti tujuan kita di surga. Ada yang mau pergi ke surga, tujuan dia ke surga. Tapi kalau orang yang tidak tahu Allah tuju hidup dia tidak tahu hendak kemana, pastinya dia akan mengalami satu kerugian yang besar pada masa akan datang. Jadi saudara, pertanyaan ini juga saya katakan begini, tidak sanggupkah kamu untuk mengerti, lebih mengerti akan firman Tuhan dan hidupmu? Mari kita buat keputusan pada hari ini untuk lebih mau sanggup mengerti firman Tuhan, sanggup mau mengerti akan hidup ini. Yang keempat dan terakhir, saya mengambil daripada perkataan ataupun pertanyaan sebentar tadi, tidak sanggupkah kamu untuk berjaga-jaga selama 1 jam? Dan di sana juga saya dapat memberi satu pecahan dalam pertanyaan ini, yaitu tidak sanggupkah kamu untuk lebih giat dalam pelayanan? Tidak sanggupkah kamu untuk lebih giat dalam pelayanan? Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Kalau kita melihat di sana, Roma pasal 12 ayat yang ke-11 di sana mengatakan, janganlah saudara bermalas-malas dalam melakukan pekerjaan, melainkan layanilah Tuhan dengan giat. Ini dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Janganlah saudara bermalas-malas. Kalau kita membaca itu dalam terjemahan baru, kita lihat itu. Coba boleh paparkan. Oke. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sibuk-sibuk lagi cari ini. Padahal ada sudah. Terima kasih multimedia. Oke. Jadi dikatakan oleh firman Tuhan, janganlah kerajinanmu kendor. Dan ini juga merupakan satu perkara yang sangat diperingatkan kepada kita. Tidak sanggupkah kamu untuk lebih giat dalam pelayanan? Ataupun baru 1-2 minggu dalam pelayanan bosan sudah? Baru 1-2 tahun dalam pelayanan sudah menjadi bosan? Saya saja tiap-tiap minggu. Saudara dikasih Tuhan, sepatutnya dikatakan dalam Roma 12 ayat 11 tadi, janganlah kerajinanmu kendor. Janganlah kerajinan itu kendor. Ataupun kalau dalam ikatan, janganlah ikatan kamu itu mudah terlepas. Tetapi biarlah semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin kuat. Semakin hari semakin kuat dan susah untuk dilepaskan. Itu yang dikatakan sebagai janganlah kerajinanmu kendor. Janganlah kerajinan kita untuk melayani itu semakin hari semakin lesu, semakin hari semakin pudar semangatnya, tiada bersemangat, tidak bersemangat. Jangan sampai begitu. Tetapi mari kita sanggupkan diri kita untuk lebih giat dalam pelayanan. Semakin giat, semakin aktif, semakin bersemangat, semakin tidak membiarkan ada kekosongan pelayanan. Saudara dikasih Tuhan, kadang-kadang begini keadaan jemaat-jemaat pada hari-hari terakhir ini. Semakin dia tua, semakin dia tidak mengambil bahagian dalam pelayanan. Sepatutnya ambil bahagian pelayanan, walaupun itu hanya berdoa. Puji Tuhan kalau di sini saya lihat semua oke. Ambil tugas pelayanan, ambil pelayanan doa syafaat di rumah pun itu sudah oke, sudah memadai dan cukup baik. Jadi jangan semakin tua semakin kendor itu pelayanan. Semakin tua semakin giat dalam pelayanan. Semakin kita meningkat dewasa bagi anak-anak muda,
semakin giat dalam pelayanan, karena tidak ada ruginya kita melayani, bahkan untung lebih banyak. Karena kita sedang membina satu perjalanan kita yang lebih baik, yang lebih memuliakan nama Tuhan dalam pelayanan kita. Semakin tidak membiarkan banyak kekosongan dalam pelayanan gereja. Ada banyak kekosongan dalam pelayanan gereja. Tapi puji Tuhan, kita dapat melihat anak-anak kecil yang sebentar tadi itu tidak akan bakal menjadi kekosongan dalam gereja kita. Mereka akan menggantikan, bahkan akan meneruskan pelayanan-pelayanan yang sudah ada dengan kita. Dikatakan dalam ayat yang ke-11 tadi, biarlah rohmu menyala-nyala, menyala dengan semangat, menyala dengan api dari Tuhan. Bukan menyala-nyala hanya sebentar saja, macam itu nyala minyak tanah ataupun minyak petrol. Bila dikasih nyala, boom, terbakar habis. Tetapi sekejap saja dia habis. Biarlah kita iman kita ataupun semangat kita untuk melayani Tuhan itu semakin menyala-nyala, seperti yang selalu saya katakan sebagai dalam satu analogi, di mana bila kita kumpulkan kayu-kayu yang banyak sebagai unggun api, itu akan menghasilkan nyala yang lebih besar dan lebih lama. Jadi begitulah yang kita mau, supaya kita semakin menyala-nyala di hadapan Tuhan. Menyala berarti semakin dapat mempergiat pelayanan itu, baik dalam diri kita sendiri, dalam keluarga, dalam pelayanan kita dimanapun kita berada. Jadi inilah 4 perkara yang saya kongsikan kepada kita pada pagi hari ini daripada perkataan Tuhan Yesus yang menegur murid-muridnya, tidak sanggupkah kamu bertahan ataupun berjaga-jaga selama 1 jam? Tidak sanggupkah kamu untuk menjadi lebih baik? Tidak sanggupkah kamu untuk menjadi lebih setia? Tidak sanggupkah kamu untuk menjadi lebih mengerti akan firman Tuhan, lebih mengerti akan hidupmu? Dan yang terakhir, tidak sanggupkah kamu untuk lebih giat dalam pelayanan? Ini semua dalam bentuk pertanyaan. Jawaban itu ada pada Anda. Jawaban itu ada pada diri Anda. Kalau Anda katakan sanggup, maka Tuhan Yesus akan memberikan kamu kekuatan dan kemampuan. Tetapi selama kita mengatakan saya tidak sanggup karena saya masih lagi begini-begini, itu akan menjadi kunci bagi dirimu untuk berubah atau tidak. Jadi menurut saya perlu berubah dari masa ke masa. Saya perlu berubah dari masa ke masa. Saya tidak akan mau seperti itu, seperti ini sampai selama-lamanya. Saya juga sebagai seorang hamba Tuhan, saya mau lebih hebat lagi dalam penyampaian firman Tuhan. Saya mau lebih hebat lagi dalam doa-doa. Saya mau lebih hebat lagi dalam kepemimpinan, bukan untuk menjadi populer ataupun menjadi terkenal, tetapi biarlah saya hebat dan dikenal oleh Tuhan. Kita mau yang seperti itu. Kita tidak mau kita hebat, terkenal, tetapi tidak dikenal oleh Tuhan. Kita mau hebat dan dikenal oleh Tuhan. Jadi sampai di sini renungan firman Tuhan yang saya bawakan untuk kita pada pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala, saya pimpin dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Bapa, karena ada firman Tuhan yang begitu luar biasa untuk kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memberikan itu buat kami. Berikan kami kemampuan dan hikmat untuk menjawab, untuk meresponi firman-Mu, sehingga ya Tuhan firman-Mu tidak sia-sia diberitakan. Bapa di sorga, kami mau berdoa supaya setiap kami yang sudah mendengar, setiap kami yang sudah menikmati firman Tuhan ini akan menikmatinya sampai selama-lamanya, akan melakukannya sampai selama-lamanya dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba berhenti berbicara, tapi kami percaya firman-Mu akan berbicara secara pribadi sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus
Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin.